Sebelum kita memulai eh, tutor sebaya pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa tidak akan pernah cukup dan dapat dilanjutkan di lain waktu. Oke, seperti yang udah aku eh, apa ya tadi ya beritahukan di pagi tadi, sebenarnya itu juga agak mendadak juga. Jadi untuk hari ini, untuk tutor sebaya FI 2202 alias Medan Elektromagnetik untuk malam ini akan dihandle oleh aku, Juan, untuk materi analisis vektor yang bab pertama sama yang potensial. Sorry, bukan potensial, elektrostatika itu yang bab kedua. Untuk selanjutnya, untuk medium to by medium yang kedua itu nanti besok malam, kalau kalian ada waktu, itu nanti akan dipegang oleh Haris, temanku Haris, untuk yang bab potensial. Nah, untuk bab ini, untuk yang pertama jelas kita akan bahas dulu analisis vektor. Ini yang paling dasar sebenarnya. Analisis vektor mah sebenarnya yang penting ini apa namanya? Pertama, itu jelas perlu tahu yang namanya gradien. Nah, yang seperti ini misal, kemudian perlu tahu yang namanya curl dulu kan atau divergensi dulu ya. Curl ini berarti sama sorry ini ada simbol ini, ada curl, kemudian ada divergensi. Divergensi itu dot vektor, jadi ini hasilnya vektor, ini hasilnya vektor, ini hasilnya vektor, yang ini hasilnya adalah skalar. Nah, ini nanti akan ada kemudian ada yang namanya teorema, kemudian ada teorema gradien. Sorry, gradien. Ini ya seperti ini. Kalau misal ada integral garis seperti itu dari eh salah, sorry. Kok ini? Ini tuh ini ya. Nah, dr ini dari A ke B, misal seperti itu. Ini adalah V di B dikurangi V di A. Kemudian ada teorema Curl atau Stokes sebenarnya. Teorema Stokes. Ini yang penting-penting deh, kita review yang penting-penting aja. Teorema Stokes itu menyatakan bahwa ini integral permukaan, dari sebuah curl, ini kok nggak enak banget nulisnya. Ini terhadap, ini didotkan terhadap ini, permukaan, ini hasilnya akan sama dengan integral tertutup. Ini dari, apa ini namanya ya? Ya ini C gitu aja, kontur gitu. Ini ini cuma simbol aja biar ada apa namanya. Ya intinya itu tuh sebenarnya jalur tertutup aja gitu sebenarnya, nggak ada maksud apapun. Ini P DR atau DL terserah kalian mau pakainya apa. Kalau DR ya DR, kalau pakai DL ya DL. Kalau aku di sini kebetulan lebih sering pakai DR, jadi ya seperti ini. Kemudian terakhir ada teorema divergensi. Ini yang penting-penting ya, teorema divergensi. Teorema divergensi itu menyatakan bahwa ada integral volume, ini dari sebuah divergensi, misal seperti itu. Ini volume ya, integral volume itu akan sama dengan integral permukaan tertutup. Ini dari, ini tuh berarti
Integral tertutup. Bentar, kok aku malah jadi agak lupa. Oh iya, Ding. Ini. Nah, ini. Jadi ada dot. Ini lagi-lagi dot ya. Dot sama ini. Apa namanya ini? Ini vektor. Sebenarnya vektor luas permukaan sebenarnya. Vektor luas permukaan. Elemen luas permukaan. Untuk penentuannya, kalau misal mau menentukan arah dari ini. Arah dari ini arah vektor luas permukaan ini sebenarnya mengikuti aturan tangan kanan aja. Jadi kalau misal kita ngambil jalurnya seperti ini tuh kalau menurut aturan tangan kanan ini nanti berarti apa namanya untuk arah luas permukaannya, vektor luas permukaan itu akan keluar bidang kalau kayak gini. Ini sesuai aturan tangan kanan. Kalau misal dia berlawanan arah jarum jam, ya misal nanti bisa dilihat kalau menurut aturan tangan kanan, kalau searah jarum jam, maaf, menurut arah jarum jam ini nanti akan keluar, akan masuk. Ini akan masuk bidang. Ini untuk cara penentuan DA, arah DA dari teorema Stokes. Ini untuk teorema Stokes ini. Oke, kemudian yang nanti akan banyak dipakai juga paling ada yang namanya Laplacian. Ini nanti Laplacian banyak digunakan. Laplacian, entah itu Laplacian vektor atau Laplacian skalar, tapi biasanya yang paling banyak dipakai itu Laplacian skalar. Aku belum pernah ketemu Laplacian vektor. Jadi ini Laplacian ini sebenarnya kalau untuk skalar ya, untuk skalar itu definisinya adalah seperti ini. Jadi ini tuh sebenarnya divergensi, salah, divergensi ya, ini divergensi dari curl. Salah, divergensi dari gradien. Nah, ini tuh jadinya Laplacian untuk skalar. Nah, yang paling susah diingat itu biasanya ketika kita bicara ini apa namanya curl untuk koordinat melengkung, misal silinder ataupun bola ya. Jadi kalau misal untuk silinder sebenarnya tuh ada rumus umumnya. Jadi untuk curl itu sebenarnya bisa dianu seperti ini. Ini tuh H1E1, kemudian ini H2E2, ini H3E3, ini Do, Do U1, ini Do, Do U2, ini Do, Do U3. Ini tuh H1 V1, H2 V2, H3 V3. Atau biar nggak bingung, paling kita pakai A aja. Ya, ini sebenarnya masih ada lagi di depannya. Di depannya itu ada ini. 1/H1, H2, H3. Ini tuh definisi dari kalau ini bisa dihitung seperti ini. Nah, U1, U2, U3 ini apa? Ini sebenarnya ya cuma untuk placeholder aja. Kalau misal, jadi kita misal ambil koordinat silinder. Silinder itu ya untuk koordinatnya kalau nggak S, kemudian theta, kemudian Z atau V ya kemarin. Ya sama aja sih. Kemudian ini berarti U1, ini tuh U2, ini tuh U3. Kalau kita perhatikan dari ini DR, apa namanya vektor perpindahan maksudnya di koordinat silinder dia itu bentuknya adalah ds s topi ditambah s d theta theta topi ditambah dz z topi. Nah, HH ini H1 H2 H3 ini sebenarnya adalah pengali ini.
Jadi kan di belakang d theta, di belakang ds, di belakang dz ini kan ada kayak konstan, ada koefisiennya seperti itu. Nah, ini tuh berarti H1-nya itu 1, ini H2-nya S, ini H3-nya 1 juga. Karena 1 kali dz, sedangkan ini S kali d theta. Jadi sesuaikan ini theta ya, ini theta, d theta, ini pengalinya ada S di sini, berarti H2-nya itu S. Berarti kalau misal kita mau ambil curl di koordinat silinder, ini tuh bentuknya adalah H1, H2, H3, berarti 1 kali S kali 1, ini 1 per S, ini berarti jadi S, sorry, ini S topi tetap, kemudian ini jadi S theta topi, kemudian ini jadi Z topi, ini do S, ini do theta, do Z, ini jadi VS ya, kemudian ini jadi H2 itu S, ini berarti S V theta, S V theta, kemudian ini yang ini adalah VZ. Bentar, kok rasanya ada yang, oh nggak ada yang ada super S di sini, nggak jadi. Oke, jadi ini untuk curl di koordinat silinder. Kalau untuk koordinat bola, misal seperti itu, bentar ini aku perbesar aja biar nggak bikin pusing. Yuk, ini silinder. Kemudian kalau untuk bola itu tuh tinggal ambil bola itu misal, sorry, ini misal koordinat bola, kita sebut R theta V. Ini biasanya dr itu akan sama dengan dr r topi ditambah r d theta theta topi ditambah r sin theta dv v topi. Kalau dilihat di sini, ini tuh yang pengali dr di sini 1, jadi ini H1 itu 1. Ini tuh U1, ini U2, ini U3. Kemudian ini H2-nya itu pengali dari d theta-nya itu R. Kemudian di sini H3 pengali dari dv itu R sin theta. Jadi di sini bisa kita kalikan di sini. Ini 1 kali R sin theta, berarti ini jadi R kuadrat sin theta. Ini kita seperti ini. Ini tetap R topi. Kemudian di sini R theta topi. Di sini R sin theta V topi. Ini do R. Kemudian ini do theta. Yang di sini do V. Di sini VR. Di sini R V theta. Kemudian di sini R sin theta P I. Nah, ini untuk curl di koordinat bola. Jadi ini pokoknya 1 per H1, H2, H3, kemudian ini hanya ditaruh di atas sama di bawah gitu. Ini bentuknya banyak. Jadi kalau aku lebih prefer pakai yang bentuk ini. Karena lebih apa ya? Nggak tahu, lebih mudah dihafal aja menurutku. Ya, ini untuk curl. Kemudian kalau untuk ini apa namanya? Untuk divergensi. Untuk divergensi itu tuh eh V itu sama dengan ini 1 per H1, H2, H3. Ini do U1, kemudian P1, H2, H3, ditambah do U2, P2, ini V ya, P2, H1, H3,
kemudian do U3, P3, H1, H2. Jadi ini itu sebenarnya ini pertama H1, H2, H3 ini seperti ini ya. Kemudian di sini do V1, do U1, cuma ini kan cuma V1 doang. Sementara ini ada apa namanya yang koefisien ini harus di sisanya, kan ini kan 1. Do V1, do U1, sisanya ditambahin ke sini. Jadi V1, H2, H3. Di sini do V2, do U2, tapi di sini masih ada sisa 1 sama 3, berarti H1, H3. Di sini do U3, sisa H1, H2. Kaliin aja gitu, kayak gitu ke sini. Ini untuk divergensi. Misal kalau mau ambil bola, ini biar cepat langsung aja bola ya. Bola itu R, theta, phi, H1-nya itu 1, H2-nya itu R, H3-nya itu R sin theta. Maka divergensi dari bola ini di bola itu adalah ini R kuadrat sin theta, ini do R, ini VR R kuadrat sin theta ya, R kuadrat sin theta PR. PR. Kemudian ditambah do theta. V2 itu berarti V theta ya. V2 itu V theta. H1, H3, 1 kali R sin theta. Ini berarti R sin theta. Kemudian do V. Ini tuh V3 itu berarti VV. Kemudian H1, H2 itu R. Ya ini kalau kalian keluarin, ini bisa jadi R kuadrat sin theta. Ini sin kuadrat bisa keluar. Jadi ini jadi R1 per R kuadrat. Do R. R kuadrat VR. Kemudian ditambah sorry. Ini R nggak apa namanya nggak terpengaruh theta, berarti dia bisa keluar. Ini jadi 1 per R sin theta. Do theta. P theta sin theta. Kemudian ditambah ini R-nya bisa keluar, berarti ini 1 per R sin theta do VV do V. Ini adalah untuk koordinat bola untuk divergensi. Kalau Laplacian gimana? Laplacian langsung aja trapez apa Laplacian untuk skalar langsung aja kita pakai ini ya, apa namanya? Divergensi dari divergensi dari apa ini namanya kok lupa. Divergensi dari gradien. Maaf. Ini Laplacian. Oh iya, kalau untuk gradien, maaf ini malah kelupaan. Ini harusnya agak belakangan ini harusnya. Sebenarnya ini mah simpel aja kalau gradien. Gradien tuh nggak terlalu muluk-muluk, nggak. Ini langsung gradien V itu akan sama dengan 1 per H1 do V do U1 E1, kemudian 1 per H2 do V do U2 E2, ditambah 1 per H3 do V do U3 E3. Ya berarti kalau misal kita pakai silinder ya berarti do V do S, S topi ditambah 1 per R do V do theta, theta topi ditambah do V do Z, Z topi seperti itu. Atau kalau misal bola ya berarti ini jadi 1 per R do V do theta, theta topi, 1 per R sin theta do V do V, V topi seperti itu. Itu kalau gradient. Jadi misal kalau kita ambil untuk bola misal untuk bola
itu kita ada ini. Untuk bola gradiennya itu berarti do V do R topi ditambah 1/R do V do theta topi ditambah 1/R sin theta do V do V topi. Ini berarti kalau misal kita ambil ambil divergensinya, ini kan jadi VR, ini jadi V theta, kemudian ini jadi PV seperti itu kan. Ini maka ini jadi 1/R kuadrat do R, ini R kuadrat, PR-nya itu do V do R, kemudian ditambah 1/R, sorry 1/R sin theta ya, R sin theta, do theta, ini tuh V theta-nya itu 1/N, jadi ini sin theta per R, do V do theta, ditambah 1/R sin theta, ini tuh do V, ini di dalamnya itu V theta-nya itu 1/R sin theta do V do V. Makanya ini nanti akan dapat rumus yang mungkin agak aneh-aneh, tapi ini sebenarnya bisa didapetin dari situ. Ini nggak tahu sepenting apa, tapi kayaknya cukup penting, makanya aku bahas di sini. 1/R kuadrat sin theta, kemudian do theta, sin theta do V. Di sini. Kemudian ini ditambah 1/R kuadrat sin kuadrat theta, do kuadrat V, do V kuadrat. Ya, begitulah. Asal-usul kenapa tiba-tiba bisa muncul rumus aneh-aneh. Itu sebenarnya dari sini. Maklumi aja. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Karena ini aku anggap dengan ini review analisis vektor selesai ya. Ada yang mau misal tanya dulu? Aman Joan. Nanti minta coretannya aja. Oke. Terus ada ini nggak sebelum aku misal pakai ini soal yang di sini? Cuma 3 sih. Apa kalau analisis vektor 1 doang malah. Ada yang mau itu? Ada yang punya soal yang mau dibahas gitu? Yang pengen dibahas dulu? Ini soal UTS tahun lalu sih. Tentang analisis vektor ya. Sambil jalan dulu aja, Ju. Oke, sip. Ya udah kalau gitu sambil jalan aja. Kita lihat analisis vektor. Diberikan sebuah medan vektor dalam ruang tak terbatas. Oke, ini berarti ini untuk semua ini ya, untuk semua ruang. Ini all space berarti karena ruang tak terbatas. Ini berarti dengan A dan B adalah sebuah konstanta positif. Oke, A, B positif. Kemudian R adalah jarak radial dari titik asal ruang tak terbatas tersebut ke suatu titik pengamatan. Ingat bahwa fungsi medan vektor memiliki singularitas di titik asal yang dinyatakan sebagai ini. Ya, divergensi dari R topi per R kuadrat itu akan sama dengan 4pi kali Dirac delta
delta Dirac yang 3 dimensi. Tunjukkan bahwa medan vektor yang diberikan ini merupakan medan elektrostatik. Oke. Jadi ketika kita bicara medan elektrostatik, jadi pertama kita pahami dulu apa itu medan elektrostatik. Elektrolistrik, statik itu diam. Jadi dia adalah medan listrik yang diam. Apa konsekuensinya kalau medan listrik itu diam? Yaitu medan listriknya akan menjadi medan konservatif. Ketika sebuah medan vektor itu konservatif, berarti curl 0. Kenapa? Karena kalau konservatif, ini berarti berlaku teorema gradien. Dia punya versi potensialnya seperti itu, teorema gradien. Sementara curl dari gradien itu selalu 0. Makanya curl dari medan elektrostatik itu selalu 0. Jadi kita sebenarnya nyari ini. Oke. Ini kita pakai koordinat apa ya enaknya? Oh, kalau radial, jarak radial berarti ini ya. Kalau jarak radial, ini biasanya berarti kita bicara bola berarti biasanya. Kalau kita bicara jarak radial. Ini berarti kita punya E sama dengan A per R kuadrat E pangkat minus BR. Ini R topi. Ya, R topi. Ya, R topi. Kita pengen tahu kalau dia itu apakah elektrostatik. Apakah elektrostatik. Maka kita cari dulu nilai curl-nya. Curl dari medan listrik. Kita pakai koordinat bola ya. Kita pakai koordinat bola. Jadi kita pakai R topi. Kemudian yang di sini berarti jadi R theta topi. R sin theta V topi. Yang di sini dodo R. Yang di sini jadi dodo theta. Yang di sini jadi dodo V. Yang di sini jadi V1 ini berarti tetap ER ya. Ini tetap ER. Kemudian ini jadi RE theta. Yang ini jadi R sin theta EV. Tapi ini masih ada pengali. Di sini ada 1 per R kuadrat sin theta. Jadi misal kalau kita ambil di sini, kita ini biar nggak ribet langsung aja kopas. Di sini cuma ada komponen R, jadi di sini semuanya 0 ya. Ini semua 0. Ini 0, tapi ER itu isinya ini. Nah, berarti kita lihat dulu 1 per R kuadrat sin theta. Ini R topi dulu. Syah. Ini R topi. 0 ya. 0 kurangi 0. Kemudian minus R theta topi. Ini kita tutup. Ini 0 minus A per R kuadrat minus BR. Tapi ini V. Dia nggak ada V di sini. Berarti dia tetap jadi 0. Kemudian ditambah
di sini ada R sin theta Vitopi yang dikalikan dengan ini 0, ini juga minus 0. Ini semua hasilnya jelas 0. Karena curl-nya sama dengan 0, berarti benar bahwa E adalah medan elektrostatik. Ini terbukti. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Oke, sepertinya belum ada yang mau ditanyakan. Paling aku mau lanjut ke yang B. Ini sedang ada betul ya. Tentukan rapat muatan listrik yang menghasilkan medan listrik yang diberikan ini dan buatlah sketsa dari distribusi rapat muatan ini. Oke, ini mah tinggal langsung ini ya, langsung pakai persamaan Maxwell ya. Jadi kita langsung pakai ini aja, udah kelar. Jadi ya sebenarnya mah rho R itu akan sama dengan epsilon 0 dikali divergensi dari medan listrik. Udah gitu aja sebenarnya. Berarti sekarang untuk ini kita punya ini. Jadi sekarang untuk ini di sini cuma ada ER, berarti kita cukup ambil ini. Bentar, tadi itu gimana, malah lupa sendiri. Divergensi untuk bola itu tadi 1 per R kuadrat duduk R. Oke, benar. 1 per R kuadrat duduk R kuadrat A per R kuadrat BR. Tapi hati-hati, ini untuk R lebih besar daripada 0. Hati-hati. Karena nanti untuk R sama dengan 0, ini kita mau nggak mau, ada nih bentar, 1 per R kuadrat. Ini misal aku ambil A per R kuadrat minus BR R topi. Ini kalau kita ambil, bentar aku lupa cara perkalian antara divergensi. Bentar aku lupa ya kalau ini. Oke, aku ingat lagi ini kalau kita bicara divergensi dari F dan A itu akan sama dengan F divergensi A ditambah gradien F dot A. Oke. Berarti ini bisa dipecah jadi ini misal yang itu yang mana ya? Ini berarti kita pecah dulu. AE minus BR, kemudian ini R topi R kuadrat. Ini biar jadi F-nya, yang ini biar jadi A. Kemudian ini berarti pertama F-nya tetap A pangkat minus BR. Kemudian divergensi dari A ini adalah 4I delta Dirac dari R.
Kemudian ditambah divergensi dari gradien dari AF itu berarti A do R E pangkat BR itu berarti minus B A E BR. Ini R topi ya, ini R topi tapi didotkan sama R topi per R kuadrat. Ntar aku pastiin dulu aku nggak ini ya. Aku pastiin dulu aku nggak salah. Ntar ini tadi tuh aku jadi agak ragu soalnya kok angkanya jadi aneh. Oh iya ding, ya 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 ya. Nggak jadi nggak jadi nggak jadi nggak jadi. Ini salah ya. Ini nggak usah. Ini lupakan aja yang ini. Yang benar justru yang ini ya. Yang benar justru yang ini. Sorry. Bentar ya. Ini tuh gradien F. Ini tuh A-nya. Jadi ini tuh sebenarnya minus H minus B per R kuadrat. Ini kan R dot R kan. Ini ya, per R kuadrat. A E pangkat minus BR. Ini tuh harusnya bisa dikeluarin. AE pangkat BR-nya bisa dikeluarin. AE pangkat minus BR. Ini jadi 4pi Dirac delta R. Kemudian ini AE-nya ini minus B per R kuadrat. Ini adalah untuk divergensi dari E. Berarti kalau mau cari ini, mau cari rapat muatan, ya berarti tinggal dikalikan dengan epsilon ya. Atau permitivitas listrik di ruang vakum. Ini berarti jadi epsilon 0 AE pangkat minus BR. Ini 4pi Dirac delta BR dikurangi B per R kuadrat. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini harus tambahan ya ini. Yuk. Yo, Aku mau nanya yang ini dong, yang delta Diracnya masih rada bingung. yang ini kenapa tiba-tiba muncul dari delta Dirac ini? Iya. Ini dari ini aja dari sifat koordinatnya sebenarnya. Jadi kalau mau dibilang anu gimana, sebenarnya jawaban kenapa tiba-tiba muncul Dirac delta ini sebenarnya adalah karena sifat ini, sifat dari pemilihan sistem koordinatnya. Pemilihan. Jadi ternyata di sistem koordinat apa itu namanya? Sistem koordinat bola kita itu punya ini. Punya sifat di mana ternyata ini tuh sama dengan delta Dirac. 4pi delta Dirac. Bentar ya, aku screenshot dulu. Nah, ini. Kalau dijelasin gimana, aku juga bingung jelasinnya gimana. Tapi yang jelas ini tuh udah sifat dari koordinat bola gitu. Jadi sifat koordinat bola tuh ternyata kalau misal kita ambil divergensi dari R topi per R kuadrat, itu tuh yang muncul itu justru 4pi delta Dirac. Ya, 4pi delta Dirac gitu. Atau nanti kalau misal silinder itu nanti juga konsepnya hampir sama. Jadi S kuadrat per R
S topi per S kuadrat itu nanti kalau nggak salah hasilnya juga harusnya juga, atau itu malah delta Dirac 2 dimensi. Ya, tapi intinya kalau untuk bola itu kayak gini memang. Mau nggak mau seperti ini. Ini udah sifat dari koordinatnya. Gimana? Masih bingung atau Nah, berarti si delta Dirac itu munculnya kalau misalnya gimana? Kalau misalnya kalau ketemu ini, misal kamu ngambil Oh, gradien ya, misal kamu ngambil gradien dari medan seperti itu, terus kamu ketemu ini. Makanya tadi itu kan agak kupisah kan itu tadi. Kenapa tiba-tiba R kuadratnya aku kumpulin ke sini gitu. kalau tapi ada nggak misal soalnya yang dia nggak perlu pakai delta Dirac? Ya kalau nggak ada ini berarti nggak ada delta Dirac. Kalau nggak ketemu ini. Kalau nggak ketemu ini berarti nggak ada delta Dirac. Oke. Ya udah. Thank you. Oke. Alright, ada lagi yang mau tanya? Juan, mau nanya Juan. Boleh? Aku masih bingung di suku yang grad F kali vektor A-nya. Yang mana? Sorry. Aku scroll terus kamu bilang stop. Yang di bawah, di soal. Oh, yang di soal. Ya. Enggak, di jawaban di bawahnya, paling bawah. Yang paling bawah. Oh, ke atas sedikit. Nah, aku bingung di sini nih. Kan yang kalau grad F kali A kan, yang itu kan, yang grad F kali A kan, apa namanya? Jadinya F div A tambah grad F kali A kan. Nah, aku bingung di bagian grad F kali A-nya. Maksudnya bingung gimananya ini? Kenapa di grad F ada R topinya? Emang ada R topinya atau gimana? Bingung, Cuk. R topi. Ini bukan R topi ya, ini R vektor ya untuk posisi, ini tuh argumen posisi. Jadi maksudnya tuh Dirac deltanya itu fungsi posisi gitu. Bukan apa-apa. Oh, ini maksudnya yang ini. Iya. Oh enggak, itu tuh kayak ini aja. Kan ini kan grad F kan masih vektor. Kemudian yang ini kan masih vektor. Jadi biar jelas aja itu dotnya gitu. Oh, Operasi dotnya nih biar nggak bingung tiba-tiba kok jadi B per R kuadrat ini dari mana. jadi emang ada muncul R topi di sana. Ya karena ada grad F ini, F-nya ini kan ini. Oh, grad. Yang namanya gradien kan pasti vektor hasilnya. Oh iya, oke. Thank you, Juan. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Sepertinya nggak ada, berarti aku anggap aman untuk bisa lanjut. Yang C terakhir adalah berapakah muatan listrik total dari 4 muatan yang ditemukan ini. Oke, jadi C itu cuma pertama kita punya rho. Rho itu tadi ya ini AE pangkat BR ini. Karena ini semuanya R, ini simetri R, jadi kita bisa langsung ambil ini. Ini Q. Bukan enclose ya, sorry. Karena nggak ada yang ditutup, karena ini seluruh ini ya. Ya, ini all space berarti. Q totalnya. Q itu akan sama dengan integral seluruh ruang. Ini jadi rho. Tahu. Ini karena rapat muatannya ini simetri di radial, simetri secara radial. Jadi ini sebenarnya kita langsung aja ambil
D tau boleh langsung kita ambil 4 pi. Nggak jadi. Ini kayaknya tetap nggak bisa. Nggak jadi. Lupakan. Jadi kita tetap harus ambil ini berarti. D tau itu akan sama dengan R kuadrat sin theta dr d theta dv. Lupakan tadi kata-kataku itu sampah itu tadi. Ini aja. Kita tetap manut yang biasanya aja. Ini tuh berarti R-nya, ini karena all space, berarti R-nya kita ambil dari 0 sampai tak hingga. Karena all space ya, all space. Jadi theta itu juga akan kita ambil dari 0 sampai pi. Kemudian untuk V, ini akan kita ambil dari 0 sampai 2 pi. Ini all space ya. All. Kita geser sini biar nggak ganggu. Kemudian ini berarti kita bisa AE pangkat ini A-nya bisa keluar. Integral E pangkat minus BR 4 pi delta Dirac R dikurangi B per R kuadrat. Ini tuh terus kemudian dikali sama oke. Ini berarti memang nggak mau pindah sini aja. Ini R kuadrat d theta sebenarnya kalau all space gini, kalau ketemu delta Dirac itu tuh gampang sebenarnya. Bentar, ini R-nya itu berarti 0 sampai tak hingga. Kemudian ini tuh theta itu 0 sampai pi. Kalau tuh 0 sampai 2 pi. Kalau ketemu delta Dirac tuh sebenarnya ini cukup gampang sebenarnya. Kalau kalau integral all space sebenarnya kita bisa langsung pakai sifat ini kalau integral all space. Integral all space berarti dia langsung ambil nilai di 0 gitu sebenarnya. R sama dengan 0. Jadi boleh langsung misal A E pangkat minus B kali 0 4 pi terus R kuadrat 0. Oke, 0 sin 0 berarti langsung 0 ya. Malah ngapain ini? Sorry. Oke, daripada bingung mending kita ini dulu. Kita pecah aja dulu. Soalnya kalau terlalu ini malah bingung sendiri nanti. Kalau langsung di awal. 0 tak hingga E pangkat minus BR 4 pi delta Dirac R kuadrat sin theta dr d theta dv dikurangi ini B-nya itu konstanta berarti dia bisa ketarik keluar 0 2 pi 0 pi 0 tak hingga B tarik keluar kemudian E pangkat minus BR 1 per R kuadrat ini kecoret berarti ini jadi sin theta dr d theta v. Oke. Ini kalau udah kayak gini biasanya aku agak ragu-ragu. Tapi kalau integral all space kayak gini ini tuh sebenarnya langsung aja. Ini kan all space ya, dia ini all space. Jadi dia sebenarnya langsung aja kita ambil nilai di R sama dengan 0. Jadi ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0. Karena ini 0, jadi ini langsung jadi 0. Minus AB. Ini dv kita bisa keluarin, jadi ini jadi 2pi. Kemudian sin theta di sini, integral sin theta
Sin theta d theta itu cos theta. Minus cos theta, kemudian dari 0 sampai pi berarti minus 1, min 1 berarti 2. Kemudian sisanya itu 0 tak hingga E pangkat minus BR dr. Ini hasilnya minus 4 pi AB. Integral ini tuh berarti ini jadi minus 1 per B E pangkat minus BR dari 0 sampai tak hingga. Bentar, ini tuh harusnya bentar, aku kayaknya ada yang salah. Soalnya harusnya 0 ini harusnya. Ada yang keliru. Oh iya, aku salah di sini. Ini nggak kayak gini ya. Ini nggak kayak gini ya. Baru ngeh. Ini salah ya. Ini bukan kayak gini. Ini tuh sebenarnya langsung aja ini. Jadi integral all space, kalau misal kita bicara integral all space seperti ini, misal AE pangkat minus BR 4 pi delta Dirac R, dia tahu kalau misal kita udah all space kayak gini, berarti sebenarnya kita tuh langsung aja ambil nilai yang ini. Kita langsung ambil nilai yang ini, ambil di R sama dengan 0. Nah, ini baru benar. Ini tuh bukan 0, berarti ini tuh jadi AE pangkat minus BR, R-nya 0, ini berarti jadi 1, kemudian 4 pi. 4 pi. Berarti ini sebenarnya jadi 4 pi A. Bentar, epsilon 0-nya ketinggalan ya? Sorry. Ini tuh epsilon 0-nya ketinggalan. Ini ada epsilon 0 di sini, 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 kemudian ada epsilon 0 juga di sini. Ini di sini harusnya ada epsilon 0, kemudian ini juga harusnya ada, tapi epsilon 0. Ini B sama B hilang, jadi 4 pi epsilon 0A dikurangi 4 pi epsilon 0A. Ini ketika di tak hingga, ini minus 0, karena B itu positif ya. Jadi ini kalau R tak hingga, ini berarti jadi 0. Kemudian minus, ini 0, ini berarti jadi 1. Jadi ini jadi 4 pi epsilon, sorry, ini minus 1 ya, karena ada minusnya. Kemudian ini jadi minus, ketemu minus jadi plus 4 pi epsilon 0A, maka ini hasilnya adalah 0. Jadi total muatannya itu adalah 0. Nggak ada total muatannya itu 0. Oke, di situ. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini agak bikin pusing ya ini ya. Ini bukan ini nggak masuk Dirac delta ini cuma sampai sini doang. Ada yang mau tanya dulu? Aku sadar kalau tadi itu tiba-tiba banget yang all space tadi. Jadi kalau misal memang ada yang merasa perlu dijelaskan ulang, silahkan.
Berarti kalau ketemu si integral gitu tuh yang diambil nilainya cuma yang itu doang ya? Apa si delta Dirac dan temannya? Kalau ada suku delta Dirac, ya berarti yang suku itu kalau diintegralin itu kita cari itu dia ketemunya di mana gitu. Maksudnya kayak misal ini kita ketemu integral yang ini. Aisyah. Kan all space ya. Kalau all space ini tuh sebenarnya ini ngepick ini delta Dirac ini. Fungsinya sebenarnya adalah untuk ngepick pick up nilai. Itu tuh sebenarnya kayak gini. R minus R tahu kayak gini. Ini berarti ngepick nilai, pick up nilai di R sama dengan R. Ini kan nggak ada minusnya, berarti ya udah berarti R minus 0 gitu kan. Ini berarti nilai di R sama dengan 0 gitu. Jadi ketika kita integralkan ini terhadap all space, ini kan 0. Posisi 0 kan termasuk all space ya, otomatis ya. Jadi udah langsung aja itu. Kita ambil ini minus B0 4i gitu. Gimana? Tambah bingung? Kayak lumayan. Aku kalau jelasin kalau nggak diperingatkan aku bisa terlalu abstrak masalahnya. Jadi tolong kalau misal dirasa terlalu gimana tolong ngomong gitu maksudku kalau aku pas lagi ngajar. Gimana? Ada lagi yang mau tanyain atau udah sementara? Oke, I guess berarti aku anggap udah. Sementara udah dulu untuk pertanyaan ini, untuk yang ini analis vektor. Paling kita lanjut ke ini. Yang kedua tuh berarti elektrostatika. Sebenarnya ya ini tuh sebenarnya standar aja sebenarnya. Pertama kalau muatan titik itu berarti 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat R topi. Dan kalau V itu 1/4 pi epsilon 0 Q per R gitu. Ini kalau muatan titik. Kalau muatan kontinu ya berarti kita tinggal 1/4 pi epsilon 0 integral ini tuh dq per R kuadrat R topi. Kemudian V itu 1/4 pi epsilon 0 integral dq per R. Ini kalau muatan kontinu. Kalau kontinu berarti ya dq itu bisa lambda dl misal ini kalau muatan panjang. Ini bisa juga sigma dA atau bisa juga ini tuh rho d tau. Ya tergantung ini ya. Ini berarti rapat panjang. Rapat panjang. Ini berarti rapat permukaan. Ini tuh rapat volume. Ya tergantung ini nanti yang kita mau pakai itu apa. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi itu apa ya?
Oh iya, energi. Kalau kita bicara energi potensial konfigurasi, sorry, energi potensial sistem dalam konfigurasi tertentu P itu akan sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Kemudian ini tuh I. Aku lupa ini apa namanya kalau potensial sistem potensial energi. Potensial energi. Sum. Kok nggak ada yang bener ya? Bentar. Itu kalau nggak salah tuh harusnya ada IJ, pokoknya J tidak boleh lebih kecil dari I. Ini tuh kalau nggak kuan lagi gitu suka lupa ini. Kok nggak ada ini ya? Oh, nah, sip. Ini berarti nggak usah ini ya. Ini aku biasanya nggak pakai ini, jadi daripada aku bingung, aku langsung pakai cara yang biasa aku pakai aja. Langsung setengah. Jadi 1/4 pi epsilon 0. Kemudian sigma IJ. I tidak boleh sama dengan J. Ini tuh dari N ini sampai ya jumlah partikelnya berapa terserah. Ini QI, QJ per RIJ. Ini setengah di sini ada supaya menghindari double counting. Karena kalau kita pakai bentuk ini mesti setiap pasangan itu terhitung 2 kali. Jadi makanya di sini muncul setengah supaya kita cuma double countingnya hilang. Ini kalau muatan titik. Kalau muatan kontinu itu biasanya setengah. Oke, ini sepertinya jangan pakai V karena udah dipakai oleh potensial listrik. Kita pakai ini aja, kita pakai U. Kita pakai U, kemudian ini V dQ. Ini potensial, hati-hati ya, energi potensial listrik dan potensial listrik itu beda. Potensial listrik itu yang Q-nya cuma 1, potensial. Ini potensial listrik namanya. Kalau udah dikali sama muatan dari muatan uji, itu nanti jadinya energi potensial. Jadi potensial listrik, apa namanya biasanya U itu sama dengan QV gitu. Jadi ini energi potensial. Ini tuh potensial. Hati-hati, jangan sampai kemix up. U itu sama setengah VDQ, atau biasanya ada juga ini berarti ada bentuk ini setengah ini V, ini rho, P d tau. Karena DQ itu bisa ini ya, DQ itu rho d tau ini bisa. Jadi ini bisa jadi setengah rho P. Atau ada juga bentuk rumus lain. Kemarin itu harusnya aku catat, tapi kemana ya? Integral
Ohms. Kok nggak ada ini, nggak ada yang ini ada juga nanti bentuk ini epsilon 0/2 integral all space ya, integral all space itu setengah ya E kuadrat d tau. Ada juga bentuk yang kemarin itu ada yang kalau nggak salah ada yang VDA itu kok aku agak lupa ya. Bentar. Aku masalahnya ingatnya cuma yang ini karena yang biasa aku pakai yang ini. Oke, kita lihat Griffith dulu. Kalau daripada aku menyesatkan kalian ya. Tidak ada Griffith, Masya Allah. Oke, bentar ya. Ini kita ke bab 2 di elektrostatik. Berarti ini halaman 80 berarti. Langsung daripada kelamaan aku langsung screenshotin aja. Paling. Oh, nggak ada. Oh, ini elektrik potensial. Kasihan. Nah ini dia. Work and energy. Ada bentuk ini juga. Ada juga bentuk ini. Oke, ini biar nggak bingung. Tutup sini. Nah, ini. Nah, apa bedanya ini sama ini? Apa bedanya ini sama ini? Jadi ini, kalau kita mau pakai bentuk yang ini, yang nggak ada VEDA, ini tuh harus all space. Ini, bedanya di integralnya. Kalau untuk yang bentuk ini, P itu, ini tuh P dan S, sorry, P dan S, itu dia menyesuaikan permukaan Gauss. Permukaan Gauss. Yang melingkupi seluruh muatan yang ada gitu. Jadi kalau misal mau pakai ini, berarti harus integral all space. Kalau mau pakai bentuk ini, itu sesuaikan permukaan Gaussnya itu pakai apa. Kalau misal pakai kubus ya berarti pakai kubus. Ya, kalau misal pakai bola ya berarti pakai bola seperti itu. Tapi ini nanti hasilnya pasti sama. Kalau beda berarti ada yang salah. Mana yang lebih mudah atau mana yang lebih gampang itu jujur tidak bisa ditebak. Jadi intinya mah kalau ini memang harus coba-coba mana yang lebih gampang. Cuma aku biasanya kalau nggak pakai yang ini ya pakai yang ini gitu. Ini malah jarang ku pakai. Tapi ada memang saat ketika kita butuh pakai yang versi ini. Tapi ya itu untuk energi potensial paling cukup itu. Karena untuk metode potensial itu nanti di bab 3. Ini bukan bagianku. Tapi sejauh ini
Ada nggak yang mau ditanyakan dulu dari ini? Dari potensi elektrostatika secara umum. Kalau metode potensial bab 3 ya. Bukan urusan bab ini. Kalau belum ada, berarti kita paling lanjut ke soal. Ini kayaknya agak panjang kalau dilihat-lihat, tapi nggak tahu. Nomor 2 tuh, oh nggak, yang panjang itu 3, ding. Jadi bukan urusanku. Nih, untuk soal tentukan medan listrik di sebuah ruang ya 0 sampai tak hingga 0 sampai pi, 0 sampai 2 pi yang dihasilkan oleh distribusi muatan. Nah, ini sebenarnya distribusi muatan yang tadi, tapi ya udahlah. Dengan A dan B adalah konstanta positif dan R adalah jarak radial dari titik asal. Tunjukkan langkah pengerjaan Anda. Ingat hukum Gauss dan mungkin sifat integrasi dari fungsi delta Dirac mungkin berguna. Oke, ini. Yang ditanyakan adalah medan listrik. Oh, ini distribusi muatan, berarti bukan. Berarti ini nggak masuk ini. Kalau distribusi muatan berarti ini harusnya masuk yang tadi. Tapi kenapa nggak ada ini? Oke, kalau gitu aku nyari soal lagi. Ternyata bukan termasuk potensial. Itu tadi masih medan listrik. Jadi bukan itu. Paling aku ambilin dari soal kuis aja dah. Mari kita lihat. Potensial. Tapi ini tadi elektrostatik sih sebenarnya sih. Oh ya udah, berarti karena itu kita tetap ini aja. Karena ini masih masuk elektrostatik, menentukan medan listrik. Jadi paling kita kerjakan aja. Ini kita pakai hukum Gauss. Bentar, ini tuh persis nggak sih? Ajar ya, memang persis. Ya udah, ini hukum Gauss. Ini tuh menyatakan bahwa integral tertutup, misal dari sebuah medan listrik, ya, itu akan sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Karena A dan B adalah menentukan langkah pengerjaan Anda dengan Dirac delta, itu adalah ini. Oke. Ini dA. Berarti sementara Q enclosed itu adalah 1 per epsilon 0 rho d tau. Tapi tadi kita udah ketemu sebenarnya di soal ini. Ya, jadi rho kita itu ini. Bentar, atau ada yang salah? Bentar, ada yang beda kah?
Ini tuh minus. Benar, ini minus. Itu harusnya QN close. Bentar, kok ini jadi aneh. Ini minus 1. Oh, astaga. Baru ngeh. Oke. Baru inget kalau ini tuh ya, ini sesuai ini ya. Ini tuh volumenya itu sesuai apa namanya? Baru inget kalau ini sesuai permukaan Gauss yang dipilih. Jadi karena kita mau nyari apa namanya? Medan listrik dari ini apa namanya berdasarkan ini. Terus sebenarnya misalnya ini all space. Kita ambil bola dengan jari-jari R. Pantas aku bingung. R. Nah, ini volumenya di sini, terus kemudian permukaannya berarti permukaan bola yang di sini. Kita ambil E. dA sama dengan 1/epsilon 0 integral V rho d tau. Ini E 4πr kuadrat. Karena kita bisa pastikan di sini ini ya, muatannya itu ini simetri terhadap radial, jadi langsung aja E 4πr kuadrat. Kemudian ini 1/epsilon 0 rho-nya itu ini kita copy dari sini aja. Theta. Ini d tau ya. D tau. Ini tuh berarti kita bicara ini. Ini epsilon 0-nya hilang, A-nya keluar. Ini sisanya berarti integral volume dari 4π delta Dirac R E minus BR dikurangi B per R kuadrat E minus BR. Kita tahu. Untuk yang ini, untuk R lebih besar dari 0, E 4πr kuadrat itu akan sama dengan, ini berarti ke pick up di 0, berarti ini jadi A 4π ya, ini jadi 4π 4πa, maaf, ini 4π, kemudian minus, ini B keluar, integral ini 0 sampai tak hingga, kemudian ini integral 0 sampai dv 2π 0 sampai pi. Bentar, dr-nya itu yang di dalam. Oke, salah ini ya, salah urutan. Ini tuh 0 sampai 2π, ini 0 sampai pi, kemudian ini 0 sampai tak hingga 1/r kuadrat E pangkat minus BR R kuadrat sin theta dr d theta dv. Ini R kuadrat, ini R kuadrat. A 4π minus B. Ini V-nya nggak ada yang ketarik apapun, jadi ini langsung 2π. Kemudian ini sin theta, dari sini sampai sini juga nggak ada yang narik. Berarti ini jadi 2. Sisanya berarti 0 sampai tak hingga minus EBR. BR. Ini tuh A 4π minus 4πb. Ini jadi minus
E pangkat minus BR, ini per B. Ini dari R dari 0 sampai R menuju tak hingga. Ini jadi ini habis A4 Pi minus 4 Pi dalam kurung. Ini mendekati tak hingga itu berarti jadi 0 minus 1. Bentar, kok jadi aneh? Oh, ya kita lanjutin dulu aja. A4Pi minus ketemu minus jadi plus. Oh, astaga, kenapa aku ambil ini? Ini salah ya. Bukan sampai tak hingga, ini bukan all space kan? Lupa lagi kan. Ini sampai R aja ya, ini sampai R aja. Pantes salah. Ingat di sini ini juga pengingat buat aku, ini tuh R-nya itu bukan tak hingga karena kita cuma ngambil permukaan Gauss-nya itu cuma segini. Sebagian bola. Jadi kita nggak bisa pakai tak hingga, kita pakai R aja di sini. Jadi ya paling ini jadi A4Pi minus 4Pi B. Ini itu jadi minus E pangkat minus BR per B dari 0 sampai R. A4Pi. Sorry, salah. Ini B minus 4Pi. Itu jadi minus E pangkat minus BR dikurangi minus 1. Karena 0 ya. Kemudian ini jadi A 4Pi ditambah 4Pi E BR dikurangi 4Pi. Ini hilang. Sisanya adalah 4Pi E BR. Ini adalah E 4Pi R kuadrat. Maka E di sini pasti adalah ini 4Pi, ini 4Pi. Bentar, B-nya kayaknya ada yang hilang. Oh, enggak, ini bener ting. A ting ya, benernya. A ya. Ih. Kenapa sih? Nah, ini 4Pi A. 4Pi hilang, maka ini jadi A per R kuadrat E pangkat minus BR R topi. Oke, ini persis seperti tadi, soal yang tadi. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Juan, mau nanya Juan. Boleh? Kenapa integral V 4Pi delta didak R min BR itu 4Pi? Yang ini? Iya, Juan. Karena ini kan kita integral all space, kayak tadi itu, integral all space kan. Berarti dia itu nge-pick nilai, ini kan R, ini kan berarti kan sebenarnya maksudnya itu pick up nilai di R sama dengan 0. Jadi di pusat koordinat. Jadi ketika ini berarti pick up di nilai 0, berarti ini 4Pi E B kali 0. Ini itu 1. Maka ini jadi 4Pi. Jadi kayak gitu. Jadi emang delta Dirac ini, mana yang jelasinnya ya? Intinya dia itu sebenarnya kayak untuk apa, menyuruh integral itu untuk nge-pick up nilai di posisi tertentu gitu sebenarnya. Tapi jelasinnya gimana aku juga bingung. Oke, aman. Thank you, Juan. Oke. Ada lagi yang mau nanya?
Oke, sepertinya nggak ada, berarti aku cari soal lain. Paling aku ambil dari kuis. Oke, ini aja ini. Ini sepertinya lumayan. Kita sebagai isolator pejal berjadi dari R dengan memiliki rapat muatan rho sama dengan KR kuadrat, tentukanlah muatan total. Kemudian muatan medan listrik di sekitar R ini. Kemudian energi potensial di pada bola, di dalam bola ya. Oke. Berarti yang pertama yang A. Kalau cuma muatan total, Q total, yaitu sebenarnya langsung aja kita integralkan rho terhadap volume. Yang berarti ini dr ini 0 sampai 2pi. Kemudian ini 0 sampai i karena ini bola, satu bola ya. Kemudian ini 0 sampai r. Ini KR kuadrat. Itu rho. Kemudian ini tuh dikalikan lagi dengan R kuadrat sin theta dr d theta dv. Ini jadi d-tau-nya ya. Ini semua d-tau kalau misal bingung. Kemudian ini untuk dr ini d theta sama dv bisa keluar. Ini jadi 2pi. Kemudian sin theta d theta itu bisa keluar jadi 2. Maka ini sisanya sebenarnya adalah 0 sampai R dari KR. Ini R pangkat 4 dr. Jadi ini 4pi. Kemudian ini K-nya keluar. Kemudian ini jadi 1/5 R pangkat 5 dari 0 sampai R. Maka ini jadi 4/5 pi K R pangkat 5. Ini adalah untuk yang Q total. Terus untuk medan listrik, ini sebenarnya kita pakai hukum Gauss saja. Hukum Gauss. Lagi-lagi E dA itu akan sama dengan 1/epsilon 0 rho d-tau. Ini tuh sebenarnya Q enclosed aja ini sebenarnya. Ini berarti untuk pertama, kalau kita pengen misal untuk jarak R kurang dari R, jadi ini misal R, ini R, kemudian R-nya cukup di sini, misal ini R. Berarti muatan yang terlingkupi Q enclosed itu sebenarnya cuma dari ini misal ini 0 sampai 2pi, kemudian ini 0 sampai pi, kemudian ini 0 sampai R, KR kuadrat, R kuadrat sin theta dr d theta dv, maka ini sebenarnya ya udah langsung aja 4/5 pi KR pangkat 5. Jadi untuk hukum Gauss-nya langsung E 4pi R kuadrat sama dengan 1/epsilon 0 dikali 4/5 pi KR pangkat 5. Ini 4, ini 4, ini pi, maka ini sisanya E itu akan sama dengan
Ini berarti ini R pangkat 2, ini jadi R pangkat 3. KR pangkat 3 per 5 epsilon 0, arahnya R topi. Bentar. Kok? Oh ya, ding, bener, ding. Panik. Ini vektor. Kemudian yang kedua, untuk R lebih besar dari R, ya udah QN close mah tetap aja 4/5 P K R pangkat 5 karena bolanya cuma berjari-jari R besar aja. Jadi QN close nggak mungkin lebih dari itu. Jadi langsung E 4P R kuadrat itu akan sama dengan R kuadrat itu akan sama dengan 1 per epsilon 0. Sorry, ini R-nya tetap R kuadrat ini ya, sorry. Maaf. Yang di sini tetap R kuadrat. Karena ini permukaan medan di permukaan. Kemudian ini 1 per epsilon 0. 4/5 pi k R pangkat 5. Ini 4, ini 4, ini pi, ini pi. Maka untuk medan listrik itu akan sama dengan KR pangkat 5 per epsilon 5 epsilon 0 R kuadrat. Ini apakah ini sama? Ya, sama. Ini arahnya adalah R topi. Ini adalah untuk medan listrik. Ada yang mau ditanyain dulu dari sini? Kalau ini harusnya aman sih. Oke, kalau gitu aku anggap ini apa namanya selesai. Bukan selesai, sorry. Nggak ada yang mau nanya dulu. Jadi paling aku mau cari ini yang C berarti energi potensial ya. Kita lihat di sini apa yang paling gampang kalau dilihat-lihat dari ini yang terlihat di sini. Kita kan nggak punya V ya, kita nggak punya medan potensial. Kalaupun kita mau nyari medan potensial, kita harus integral E gitu. Jadi E-nya kita integralin terhadap garis, integral garis sembarang, jadi itu akan ribet. Jadi daripada kita nyari yang nggak ada, kita langsung aja pakai yang udah langsung ada. Jadi E kuadrat, langsung terdefinisi untuk semua space ya, all space. Karena ini R kurang dari R ada, R lebih dari R ada, berarti ya tinggal, apa itu namanya? Untuk C, kita langsung aja untuk energi potensial, langsung aja all space itu E kuadrat ditau di sini ada epsilon 0/2. Biar nggak ribet. Karena kita udah ada E di sini. Maka karena R, ingat ya, di sini ada R yang lebih besar dari R, ada R yang lebih kecil dari R. Jadi harus dipecah dulu. Nggak boleh langsung sembarangan. Ini karena tidak ada theta, tidak ada V, jadi langsung aja kita tarik. Ditaunya kita tarik langsung jadi 4pi R kuadrat di R aja. Langsung kita ambil, kita tarik ini. Biar nggak kelamaan. Ini berarti kita lihat dulu E kuadrat itu berapa. Ya ini sebenarnya langsung aja K kuadrat R pangkat 10
25 epsilon 0 kuadrat R pangkat 4. Ini untuk R yang lebih besar daripada R. Kemudian ini untuk E kuadrat itu akan sama dengan K kuadrat R pangkat 6. R pangkat 6 per 25 epsilon 0 kuadrat. Maka ini bisa kita pecah. Ini R lebih kurang dari R. Dari 0 sampai R, kita tentunya pakai ini. Kita tentunya pakai yang ini. K kuadrat R pangkat 6 per 25 epsilon 0 kuadrat. Ini 4 pi R kuadrat dr. Ditambah, kita pecah dari yang R sampai tak hingga. Yang R sampai tak hingga itu kita pakai yang ini. Berarti K kuadrat R pangkat 10 dibagi 25 epsilon 0 kuadrat R pangkat 4. Ini semua 4 pi R kuadrat dr. Ini berarti bisa kita tarik epsilon 02 yang kita bisa tarik di sini jelas K kuadrat per 25 epsilon 0 kuadrat ini bisa kita tarik keluar. Maka ini dalamnya tinggal 0R. 4pi-nya juga bisa kita tarik keluar ternyata, aku lupa. Empat pi K kuadrat. Jadi 4 pi K kuadrat per 25 epsilon 0. Ini sisanya tinggal R pangkat 8. Kemudian ditambah, ini R pangkat 10 bisa keluar. Kemudian ini dari R sampai tak hingga. Dari 1 per R kuadrat sepertinya. 1 per R kuadrat dr. Ini jadi 1, ini jadi 2. Ini 2 pi K kuadrat per 25 epsilon 0. Kemudian di sini R pangkat 8 itu jadi 1/9 R pangkat 9. Ini tuh dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan R. Kemudian ditambah R pangkat 10. Ini berarti jadi minus 2 plus 1 itu berarti minus 1. Berarti R pangkat minus 2 plus 1 itu 1 per R. 1 per R. Itu dari R sama dengan R sampai R tak hingga. 2 pi K kuadrat per 25 epsilon 0. Ini 1/9 R pangkat 9 ditambah R pangkat 10. Ini minus 0 dikurangi minus 1 per R. Maka ini jadi 2 pi K kuadrat per 25 epsilon 0. Kok rasanya ada yang ini, ada yang keliru somewhere. Tapi kita lanjut dulu. 1/9 R pangkat 9. Ini minus ketemu minus. Itu jadi plus, berarti ini jadi R pangkat 9. Oh, bisa ding, oke. Berarti 2
pi K kuadrat per 25 epsilon 0 10/9 R pangkat 9. Pastiin dulu anunya sama ya. Ini bagi 5 itu 2, bagi 5 itu 5. Berarti ini jadi 4, karena 2 kali 2 itu 4. Pi K kuadrat R pangkat 9 per 9 kali 5 itu 45 epsilon 0. 40. Bentar, kok kayaknya ada yang salah. Terus cuma perasaanku. Pangkat 9, ada pangkat 9. 10/9. Kok rasanya ada yang salah nggak tuh kira-kira? Kok aku jadi ragu. Oh, dari anu sih harusnya udah bener 9. 25. Bentar, jangan-jangan aku ada yang lupa yang nggak kuadratin. Ya kan? Oh, enggak juga sebenarnya. 4pi udah benar. 4pi kan keluar. Ya, 4pi udah keluar. Jadi setengah 2, 2 kali 25 itu 50. Salah aku di mana ya? Atau kuncinya yang salah? Aku masalahnya di sini kuncinya katanya 40, cuma kok. Oh, bentar. Ah, iya. Bener ya harusnya ya. Ini udah dari sini sampai sini udah bener. Jadi ini memang harusnya 4pi K kuadrat ini daripada 4/50. Ya, harusnya udah bener ini. Harusnya udah bener ini. Ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Oke, sepertinya nggak ada. Ini udah sepi, aku tahu ya. Ini udah sepi banget ini. Ya, ya sudahlah. Nah, ini cukup penting untuk elektrostatika. Oke, ini potensial bola. Maksudnya dalam koordinat bola. Yang ditanyakan adalah medan listrik, rapat muatan, sama muatan total. Di sini cuma bergantung pada R. Jadi ini nggak ada turunan terhadap theta, nggak ada turunan terhadap V. Jadi yang punya nilai cuma 2R doang. Berarti untuk medan listrik itu cukup minus dari gradien ini. Yang berarti minus do R
A E pangkat lambda R per R. Ini R topi. Ini jadi minus A do R 1 per R E pangkat lambda R. R topi. Terus ini tanganku kok agak sakit ya. Kemudian ini jadi minus A. Ini pertama turunin ini, berarti ini jadi minus 1 per R kuadrat. Karena minus 1, dia turun, minus 1 minus. Ya, ini E pangkat lambda R. Kemudian ditambah ini minus lambda R E pangkat lambda R. Bentar, aku kayaknya ada yang keliru kah? Ini berarti minus AE pangkat lambda R minus 1 per R kuadrat dikurangi lambda per R. Oh ya, pas. Satuannya pas. Berarti ini A pangkat minus lambda R. Itu 1 per R kuadrat ditambah lambda per R. Arahnya R topi. Hampir aja lupa. R topi, R topi, R topi. Maka ini bisa kita keluarin 1 per R kuadrat AE pangkat lambda R. Ini 1 plus. Ini berarti jadi lambda R. R topi. Ini adalah untuk medan listrik. Kemudian ada rapat muatan. Rapat muatan mah tinggal epsilon 0. Divergensi dari medan listrik. Kita udah punya ini, jadi nggak perlu khawatir lagi. Ya, ini mah tinggal epsilon 0. Tadi pakai divergensi dari ini, apa namanya, medan divergensi di koordinat bola. Ini langsung 1 per R kuadrat. Do R. R kuadrat 1 per R kuadrat A pangkat ini lambda R 1 plus lambda R. Ini habis epsilon 0 per R kuadrat. Ini A bisa keluar. Berarti tinggal do R E pangkat lambda R 1 plus lambda R. Bentar, kayaknya ada yang... Oh iya. Aku baru ingat, ada ini. Ada ini ya. Ini berarti nggak bisa langsung ini kita harus agak manipulasi dikit. Ya, ini berarti kita ubah dikit. 1 plus lambda R. Ini tuh R topi per R kuadrat. Nah, ini tuh jadi ini AE pangkat lambda R 1 plus lambda R dot R topi R kuadrat ditambah ini berarti jadi A E pangkat lambda R 1 plus lambda R
Semua ini dikali dengan 4 pi delta Dirac dari R. Ya, ini sebenarnya kayak tadi. Jadi ini apa divergensi dari ini. Ini berarti jadi epsilon 0. Ini kita perlu nilai ini. Gradien dari AE pangkat lambda R 1 plus lambda R itu sama dengan A. Berarti do R dari E lambda R 1 plus lambda R. Ini A. Ini jadi minus lambda E lambda R 1 plus lambda R. Ditambah ini diturunkan terhadap ininya sekarang tetap. Sekarang ini yang diturunkan terhadap R, berarti ini jadi lambda. Berarti ini minus ketemu plus jadi hilang. Maka sisanya itu tinggal minus lambda kuadrat E lambda R kali R. Bentar kok. Ada yang salah kok. Oh, oke. Bener ding. Oke, ini bener. Jadi minus A lambda kuadrat E pangkat lambda R. Ini kali R. Jadi rho-nya sekarang jadi epsilon 0. Ini R theta. R theta lagi, R topi. Nah, ini R topi berarti kalau kita ini ambil ini berarti jadi A lambda kuadrat E lambda R. Ini per R. Ditambah AE lambda R 1 plus lambda R 4 pi delta Dirac di R. Kayaknya ada yang kurang atau ada yang kelebihan. Oh, lain ada 1 plus lambda R di sini. Oke, sepertinya ada yang keliru di sini. Ininya udah benar, tapi ini yang salah, ada yang salah di sini. Kalau misal ini aku turunin terhadap R. Ini gradien F. Ada yang salah? Kayaknya ada yang salah. Oke, aku kota. Oke, karena ini udah jam 22.00 dan ini sepertinya kalau dilanjutin nanti malah bikin kalian ini tambah larut ya. Nanti malah ini berarti
untuk yang ini, yang B ini yang A udah pasti benar, yang B ini agak bagus ya, nggak tahu ini tolong cocok coba sendiri. Soalnya ini ada yang salah kayaknya, antara aku yang salah atau kuncinya yang salah. Ya, tapi yang A ini udah pasti benar. Ya, ini tinggal yang B ini yang agak bagus, nggak tahu kenapa ini. Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini hilang ya? Apa namanya? Buset, hilang. Oke, ya udah berarti ini oke ya udah. Ya aku stop sharing dulu aja. Oke, terima kasih yang karena tadi kita sudah membuka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Stop. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang udah hadir dari awal sampai akhir dan bertanya juga bahkan. Terima kasih ya. Maaf juga ini masih sepertinya ada yang agak keliru di sini, nggak tahu. Ya ini yang terakhir ini tolong nanti bisa dicoba sendiri karena aku nggak yakin. Cuma yang A doang itu yang yakin. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Juan. Oke. Thanks Juan. Makasih, John. Keluar is jadi